A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, abang kakak, hari ini hari Jumat kita selesai membaca Al-Kahfi, melihat-lihat ayat-ayat yang ada di dalamnya, lalu menyambung dari Al-Kahfi bersambung kepada surat Maryam. Saya pernah bilang kebaikan itu ada musuhnya, tapi kebaikan juga pasti ada penolong. Coba antum lihat bagaimana Nabi Zakaria di surat Maryam itu merayu Allah. Episode mendekat kepada Allah ini teman-teman, ya pastinya tidak mudah. Lagi semangat-semangatnya dakwah, tiba-tiba dapat WA token habis tuh kan, gimana rasanya itu? Ada yang paham, ada yang tidak, ya tidak apa-apa. Saya cuma cerita aja. Jadi atau tahu rasanya kena WA atau kena base? Itu rasanya seperti dicubit gorila. Tapi ya, this is life. Itulah hidup. Itulah kehidupan. Itulah menghidupi, nguripi, kemarin kita cerita. Coba lihat. Nah, pagi ini saya banyak tadi ayat-ayat yang nyentuh-nyentuh gitu ya. Pokoknya ngalir aja lah. Tapi saya pengen antum lihat ayat keempat dari surat Maryam. Ini tab saya connect kemana? Ke dunia maya atau mana? Nah, tapi antum bisa buka kan? Nyala? Ada. Ya. Qala, ayo. Rabbi inni wahanal azmu minni. Rabbi inni wahanal azmu minni. Washta'ala ar-ra'su shayba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ustaz, banyak masalah ibu ini. Ustaz. Sudah darurat, yang kolektor ada di bawah kaki atau depan pintu. Ustaz, gatal. 3 jenis kan?
Orang curhat, orang konsultasi, pengen ngomong, pengen didengarkan, pengen minta dibela. Itu begitulah umat. Saya dari 2011, 2012 kan ngadapin macam-macam tuh. Pengen didengarkan, pengen doakan macam-macam. Naluri. Dan itu sangat wajar. Jangankan antum atau jangankan kita, Nabi Zakaria pun tanda kutip menanti dengan sangat panjang lalu berdoa, qala rabbi inni wahanal azmu, tulangku sudah lemah. Nunjukkan apa? Dah uzur dah aku, dah tua. Ngapa jenggot abang putih, alis putih? Oh, aku dah ninggalkan dunia hitam dah. Dah ninggalkan dunia hitam. Wahanal azmu menunjukkan usia sudah bertambah, umur udah naik lanjut, tenaga udah tidak kayak dulu. Dulu kemana-mana bawa minyak wangi, sekarang minyak angin. Mana ada tak? Bawa parfum, wah keren. Tapi habis itu tidak lupa juga bawa minyak angin. Mana minyak angin? Nah, cium. Jadi abang kakak wahanal azmu ini tulangnya sudah mulai melemah. Energi udah tidak kayak dulu. Mikul beras 1 kilo duduknya 2 jam. 1 karung sorry. Salah angkat patah tulang. Washta'ala, ishta'ala yashta'ilu tuh kayak lampu gini, tring gitu. Ada sesuatu yang Bang Zek, dari berambut sampai tidak berambut kayak saya, sama gitu bang. Kalau botak depan itu apa? Botak depan pintar, botak belakang itu banyak mikir. Nah, kalau botak depan belakang dia pikir dia pintar gitu. Itu saya. Siapa? Jadi Nabi Zakaria, oh pas nih Bang Zakaria. Oh, memang tak ada kebetulan bahas Nabi Zakaria. Washta'ala ra'su syaibah, ishta'ala yashta'ilu. Artinya sudah bercahaya, ada sesuatu yang bercahaya di kepala saya. Apakah itu? Ubat. Tapi saya ngelihat doa Nabi Zakaria ini keren. Di mana letak kerennya? Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Aku tak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya. Apa yang harus kita pupuk dalam menjalani aktivitas di sini? Iman. Siapa musuh kita? Diri kita sendiri. Siapa yang akan merobohkan antum? Antum sendiri. Ingat saya bilang 4 pintu gerbang iblis masuk kepada kita. Nomor 1 menunda kebaikan. Apa nomor 1? Menunda kebaikan. Antum akan mudah menunda kebaikan. Nih, bagaimana iblis masuk ke kita? Tunda dulu kebaikan. Bayar zakat? Enggak, nanti ya. Nunggu nisab, nunggu haul. Bang ini bang, nanti dulu. Iblis tak pernah bilang jangan bayar zakat. Enggak, itu iblis bodoh. Tunda dulu kebaikan. Yang kedua, iblis akan suruh kita mengeluh masalah dengan rezeki. Mana yang dilihat? Masalah.
Banyak orang berpikir ketika dia ninggalkan kebaikan, ninggalkan amal soleh, dia akan selesai. Jangan pernah antum berpikir di dunia maksiat tak ada masalah. Kira-kira kalau antum pindah zona, masuk ke zona maksiat, ada masalah tak? Ya tetap ada masalah. Gimana sih? Tambah tak masalahnya? Ya tambah. Maka iblis akan bikin antum mengeluh. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tak akan menemukan mereka dalam kondisi bersyukur kepada Allah. Iblis akan ganggu antum supaya mudah mengeluh. Apa yang ketiga? Nah, yang ketiga masih lupa tak? Masih lupa? Yang ketiga adalah prasangka buruk kepada Allah. Nah, yang warna kuning ini udah agak error. Ustaz diulang-ulang terus supaya antum tahu bagaimana cara mainnya mereka. 4 lawan 1. 4 lawan 1. Nah, 4 ini minimal tugasnya bagi satu-satu. Kau bagian nunda kebaikan, kau bagian ngeluh, kau bagian prasangka buruk. Yang keempat yang paling parah, naudzubillahi min dzalik, semoga Allah jauhkan kita. Semoga Allah jauhkan kita semua. Yang keempat adalah putus asa. Udahlah Ustaz, suami saya itu tak ada harapan, neraka lah kayaknya suami saya itu. Loh, kau bukan panitia akhirat, bukan orang dalam ke? Dia tuh Ustaz. 4 pintu gerbang ini. Maka di Ar-Ra'd 13 ayat 11, lahu mu'aqqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah perintahkan juga pada malaikat-malaikat itu untuk menjaga kita dari 4 penjuru juga, depan, belakang, kanan, kiri. Kanan kiri siapa? Raqib Atid. Jadi 4 lawan 4 memang. Nih. Antum buka Qur'annya. Coba. 4 lawan 4. 4 malaikat. Dari mana? Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Di surah Allah perintahkan kepada malaikat untuk jaga umatnya itu, jaga hambanya itu dari penjuru depan dan belakang, bagian depan dan belakang. Malaikat-malaikat selalu menjaganya secara bergiliran. Pakai shift-shiftan. Malaikat ada shiftnya. Yahfazunahu min amrillah. Allah perintahkan orang itu untuk menjaga dengan perintah Allah. Depan, belakang ada malaikat. Lalu kanan kiri ada enggak? Raqib dan Atid yang kita pelajari. Jadi sebenarnya kita dijaga 4. Udah? Sekarang lihat 717. Kata iblis, faqala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim innaka minal munzarin. Lalu disambut dengan ayat 16-nya, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku pasti ganggu mereka, halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itulah yang tadi saya bilang, antum tidak disuruh meninggalkan sholat, tapi disuruh menunda sholat. Antum tidak disuruh jangan taubat, enggak. Iblis bilangnya nanti aja taubatnya. Apa? Itu pintu gerbang pertama tuh. Nanti saja. Engkau wahai apa? Engkau dhisik. Apa sedilut?
Dilut meneh. Apa lagi? Ayo. Mangke takdir. Mangke mawon. Apa lagi? Apa? Sedilo. Itu bahasa mana? Oh, orang apa? Orang penak. Ya, Republik of Napak ya. Tik lo engkau disit. Sedilut neh. Wah, sekto. Apalagi, ayo. Apa bahasanya? Hah? Engke? Mangkerien. Oh, banyak ya. Sedolo maning yai. Oh, ini sedolo maning. Sedelo. Oh, bukan sedolo ya. Orang ngapak sedenget maning. Wah, gimana lagi nih? Agak kebaran lagi itu. Itu kebaran lagi. Sedela maning. Oh, Cilacap. Mangkerien. Sabantarai. Orang awak. Sedela maning. Kareh helu. Udah mana tuh? Sedelo maning. Beko dajo. Bugis mana Bugis? Sedelat maning. Itu mana lagi tuh? Cirebon. Masya Allah. Berarti setan tuh banyak juga bahasanya ya. Karehelu. Oh, Dayak Kalimantan. Engkon disit bekolah. Bahasa Dayak Kiai. Masya Allah. Ya Rab, ya Rab. Matupi Bugis. Nyanan malu Bali. Nyanan malu. Dekipe Madura. Masya Allah. Ini bahasa apa nih? Satu mat bahasa Banjar. Kehala Sunda. Sekejek pole Madura. Sekejek ya. Sekejek pole. Engkok se. Wah, ini Madura ini Bondowoso. Bondowoso, tapal kuda. Jadi dia masuk dengan berbagai macam kearifan lokal apa? Iblis itu ganggu antum dengan kearifan lokal. Ya Allah, senampur agi pagar alam sedilit salangpi Makassar. Jadi bahasa Qur'annya la'atiyan apa? La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Apa bahasa Qur'annya? La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ayo antum belajar ngapalkan istilah di dalam Al-Qur'an. La'aqudanna lahum. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Pokoknya kalau ada yang lurus-lurus, yang baik-baik, yang bagus, pasti iblis halangi dengan kearifan lokal. Coba pakai bahasa daerah masing-masing. Kok dise sedih mangke mawon. Ustaz, mangke rumien. Apa? Dekik pole. Solo. Apa? Sekedap maleh.
engkok neh mengkirin diluk engkas sekedap mbak mengko disit mengko mawon tepuk sebelahnya. Ternyata iblis itu lebih mengerti kearifan lokal. Seto, kok seto. Betul atau enggak? Begitu cara pintu masuknya. Nanti begitu antum sudah kena, udah habis. Thumma, nah lihat, pintu gerbang pertama adalah dia tunda dulu kebaikan. Tunda. Jadi begitulah iblis menggoda dengan bilisani qaumihi gitu, dengan lisan kaumnya. Kayak bahasa daerah. Thumma itu artinya sambungan. Step 1 aku halangi dari berbuat baik, jangan. Bukan gitu, nanti aja gitu. Paham? Bagaimana cara mainnya? Nanti aja. Seto. Westala. Istirahat. Duduk dulu. Break. Thumma, ayo baca Qur'annya. Thumma la'atiyannahum. Thumma la'atiyannahum. La di situ bukan la tidak, tapi la mutakkid atau la mutaukid. Ada istilah takkid, ada taukid. Thumma la'atiyannahum. Nunnya tasdid gunnah, mim tasdid gunnah. Thumma la'atiyannahum. La'atiyannahum menunjukkan aku pasti datangi mereka. Dimanapun kau, la'atiyannahum. Apa bahasa Qur'annya? Tsumma la'atiyannahum. Jadi iblis ini bikin tagline, diajak ngikut, tak diajak susul lah gitu loh. Serius dia ganggu antum itu. Jangan antum disusul sama dia, dijemput. La'atiyannahum, ayo. Tsumma la'atiyannahum. Kenapa saya ajak antum ulang-ulang ini? Antum niatkan hafal supaya nanti kalau antum ngomong sama istri, ngomong sama anak, ngomong sama keluarga, antum punya mustalahat Al-Quran, punya istilah-istilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Jadi antum tidak bikin-bikin statement, tidak bikin-bikin quotes sendiri gitu loh. Paham nggak? Ya, jadi bikin istilah atau ambil istilah yang Allah firmankan gitu. Kita mengcapture, men-screenshot firman-Nya Allah, menjadikan sebagai bahasa pembicaraan kita hari-hari. La'aq'udanna lahum. Dua kata kunci. La'aq'udanna lahum. Apa artinya la'aq'udanna lahum? La'aq'udanna lahum, aku halang-halangi. Jangan. Bukan jangan. Engkau di situ dengan kearifan lokal tadi itu. Jadi Ustaz, kalau kita berbuat maksiat itu berarti digoda iblis, tergantung. Ada yang iblisnya sudah autopilot. Apa? Lihat nanti bulan Ramadan iblisnya dikunci, murid-muridnya sudah
pilot. Jadi nanti antum akan nengok iblis-iblis tak berkepala ya, tinggal kakinya jatuh. Apa tuh kata kunci pagi ini yang harus antum ingat? Capture screenshot. La aqudanna lahum. Coba ulang. La aqudanna lahum. La aqudanna lahum. 7 ayat 16, 716. Gitu ingatnya. Belajar ya, antum catatlah. Catat di handphone, catat di kertas, punya Quran, di stabilo. Begitu cara belajar tuh. Nggak mesti harus banyak, tapi antum capture 1-2 ayat, nanti antum sampaikan ulang. Khairut ta'allumi at-ta'lim. Sebaik-baiknya belajar itu dengan cara mengajarkan ulang. Tapi itu pastikan dulu, biar sikit. Nih, ngangguk, selesai dapat apa kau? Entah. Banyak aku dapat tadi itu, saking banyak yang tak ada yang aku ingat. Saking banyak. Capture, screenshot. Makanya saya SMK tuh 1 ayat. Minimal antum hafal. Oh, 716 nih ada kata kunci la aqudanna lahum. Menunda kebaikan tuh 716. Apa menunda kebaikan bahasa Arabnya? Bahasa Qur'annya? La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku pasti halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tunda kebaikannya. Engkau diset, engkau set to. Bayar zakat mas musek to. Tunggu bentar. Thumma la'atiyannahum. Udahlah dihalangi, didatangi lagi. Mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Oh, depan, belakang, kanan, kiri. Berarti 4 lawan 4. 4 dari mana? 4 dari malaikat, 4 dari iblis. Berarti kekuatannya imbang nih. 4 manusia, 4 iblis, 4 malaikat. Allah bilang apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tombolnya ada di dirimu. Kau pencet tombol tak berbunyi. Antum teriak-teriak pun tombolnya udah dimatikan, tidak kedengaran. Pencet lagi tombolnya. Baru bisa kedengaran. Paham? Paham enggak? Tombolnya di mana? Diri sendiri. Kita yang pencet tombolnya. Antum punya 2 pilihan, tarik lagi selimut atau lawan itu ngantuk. Kok bicara ngantuk? Kita semua kan ngantuk, sibuk juga. Beberapa kawan-kawan yang nemenin saya, ya tahu rasanya. Mas, 1 jam kita tidur dari malam ya. Dari Solo Baru tuh jam berapa? Jam 12 lewat. Pamitan sama Habib Adis tuh? setengah 1. Saya masuk kamar tuh pokoknya udah dibangunkan Rama, kayak udah sampai jam 2 malam pokoknya masuk kamar tuh. Kemas, rapikan ini, siapkan baju, 2:30. Alhamdulillah, pagi ini neman kenantuk. Tadinya bagusnya ke bandara aja langsung ya. Tapi muka-muka ini kan mustahik produktif. Orang-orang soleh. Tombolnya ada di antum pencet tombolnya mati dan tidak kedengaran. Itulah kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kau punya 2 pilihan Luqman, tidur memaklumi kelelahanmu tadi malam, atau kau isi SMK pagi ini. Siap, pencet tombol SMK. Lupa hari ini hari Jumat. Wah, bonus Al-Kahfi. Mantap. Bayangkan kalau malaikat tidak dihadirkan Allah, tidak yahfazunahu min amrillah, tidak Allah suruh perintahkan kita jaga kita dari 4 penjuru nih, depan, belakang, kanan, kiri. Udah tumbang enggak kita?
Wassalamualaikum baru step 1 ya, engkau disit, engkau neh seto wes tala separit masuk parit 4 lawan 1. Coba tuh bayangkan ya, subuh habis sholat subuh terus badan tuh digini kan. Nah, enak gak? Terus 5 menit. Nah, tahu? Hilang dah? Ramput ya, hilang. Sama nyawu-nyawunya hilang. Di mana tombolnya? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Makanya Nabi Zakaria tadi berdoa, inni wahanal azmu washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Aku tak pernah kecewa ya Allah. Dipencetnya tombol. Enggak, kata Nabi Zakaria, aku tak pernah kecewa dengan apa yang sudah aku doakan. Antum pencet tombolnya. Pencet tombol husnuzon itu. Pencet tombol husnuzon. Karena ada orang masuk di zona, sudah masuk zona ketiga, prasangka buruk kepada Allah. Nih, ini kata tadi, orang bilang materinya berulang-ulang. Udah diulang-ulang ya masih kena kita. Kita nih udah diulang-ulang masih kena. Mulai diprasangka buruk. Emang gini ke hidup tuh. Aku tuh gak bisa diginiin. Capek pun. Antum sekali-sekali gitu ya, berbuat baik itu masih sekali-sekali gitu. Terus bilang, kapan pertolongan Allah? Sholatnya baru 2 kali, itu pun Idul Fitri, Idul Adha. Anak-anak muda, banyak anak-anak muda ini muka-muka baru saya tengok. Berapa kali antum turun ke lapangan, berapa kali antum turun di kegiatan-kegiatan penting. Gimana caranya antum ngelawan diri sendiri? Karena yang nomor 3 dan nomor 4 itu fatal. Itu sudah kanker. Apa nomor 3, nomor 4? Rasa kabur kepada Allah dan putus asa. Auzubillahi min dzalik. Pintu awal tuh yang masih pemula, beginner, pemula tuh nunda kebaikan dan mengeluh. Tuh ini kalau ada kerupuk enak sekali nih. Nah, gitu om. Itu pemula. Aku sih senang sih kamu di rumah, cuma cobalah kamu tuh ada cumanya. Jadi suami di rumah itu ada cumanya gitu. Suami di luar dia pengen cepat-cepat balik, begitu udah sampai di rumah, silakan lanjutkan sendiri. Menunda kebaikan, mengeluh. Prasangka buruk dan putus asa itu sudah masuk di zona berbahaya. Maka Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ayo coba lafazkan kalimatnya. Apa yang disebut oleh Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kerupuk
yang diminta itu mengalahkan bubur ayamnya, air minumnya, ditraktir kawannya. Udah banyak tuh kebaikan-kebaikan hasanat, tapi tidak nampak hanya gara-gara kerupuk. Tidak nampak nikmat Allah yang besar gara-gara hal yang receh. Lock, kunci. Jadikan diskusi dengan istri, obrolan-obrolan bersama pasangan. Dan kunci rumah tanggamu, kunci dengan obrolan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, kami selama ini tidak pernah kecewa. Rumah tangga kami selalu Kau tolong ya Rabb. Maka tolong kami lagi ya Rabb. Kami perlu pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, istri saya tak bisa saya rubah ya Allah. Suami saya tak bisa saya rubah ya Allah. Aku tak pernah kecewa berdoa padamu. Kadang-kadang yang tak pernah aku minta Kau kabulkan ya Rabb. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Pakai mustolahat Al-Quran. Lock, kunci, supaya iblis tidak bisa masuk lewat pintu prasangka dan pintu putus asa. Antum kunci, grab gitu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, Kau maha kaya. Ya Allah, Kau maha membolak-balikkan hati. Ya Allah, Kau yang maha membuka kemudahan-kemudahan. Aku mulai ini ya Allah, saya yakin dan aku yakin ya Allah, Kau pasti bantu hamba. Itu loh, ini hari Jumat, lagi safar, tuh doa yang besar-besar. Kunci gembok, kuncinya ambil, cabut, buang ke laut, udah nggak usah dibuka-buka lagi, lock langsung. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu kenapa saya bilang apa? Allah maha kaya, sampai jumpa di Baitullah, Allah mudahkan. Sedekah akbar tuh lagi covid, lagi apa waktu itu gitu kan, persiapan mepet. Apa saya bilang? Allah maha kaya. Waktu nyerahkan bendera itu, ingat tak mana Mas Yudi? Apa saya bilang? Allah maha kaya kan. Terus sedekah akbar cuma 500, di mana akbarnya? Oh, minta ruqyah udah nih. Jalankan dulu saya bilang. Begitu sisa 500 begulung. Berapa kota habis sedekah akbar Jogja? 22 kota. Mana ada yang ngerjakan kayak antum? Mau diulang lagi? Iya ke. Mateng aku kayak. Ya baguslah, selama ini kan setengah mateng. Begulung 22 kota, keliling mana-mana aja kemarin tuh. DIY Jawa Tengah. DIY, Jateng, Jatim. Mana-mana kota-kotanya sebutkan. Solo, Boyolali, Ponorogo, Magetan, Purwokerto, Klaten, Wonosobo, Trenggalek, Magelang, Malang, Sidoarjo, Bantul. Oh, Bantul tuh ada ya? Akhirnya dapat silaturahim, betul tak? Dapat saudara baru, dapat orang-orang baik. Allah pertemukan sama. Lihat, Allah maha kaya. Saya bilang kita jalankan sami'na wa ata'na, ikut. Kalau perintah saya menentang Quran, kita lawan. Tapi kalau perintah saya bilang instruksi dari saya sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan yang diajak oleh Rasulullah, coba kerjakan. Siap Yai, saya tahu kan dengan logat kita anu tahu siapa tuh kan? Siap Yai. Habis itu mateng aku. Ya kan selama ini setengah mateng. Dapat saudara baru. Ternyata silaturahim ke kota ini, ketemu sama bapak ini, ketemu sama si fulan, ketemu sama kiai ini. Oh kiai, alhamdulillah besar hikmahnya. Saya bilang, Allah maha kaya kan, sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Maka lock. Allah maha memudahkan, Allah maha kaya ya, Allah maha baik. Gitu lock, kunci. Kayak Nabi Zakaria, tidak mungkin bisa punya anak.
Wa mraati akiran. Di ayat kelimanya itu kan tadi bilang, aku khawatir sepeninggal diriku ya Rabb, istriku ini mandul, rahimnya ndak ada, ndak bisa. Cuman mau punya anak. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria masih merayu Allah, dikasih alasan. Maka antum kalau minta jangan sekedar minta, tapi kasih alasan. Coba diulang. Kalau minta jangan sekedar minta, tapi kasih alasan. Selesai, wah begulung sedekah akbar. Habis Jogja pindah kemana? Pindah ke Pinrang. Mateng aku. Mana pula? Kemana Pinrang ini? Apalah Kiai, tak salah sebut ke? Saya bilang tidak usah banyak ngomong, kita ikut ya. Wah, sian panitianya. Kata Bang Irfan, dia jadi ketua panitia. Aman. Habis Pinrang, bulan depannya langsung Samarinda. Mak, sebulan. Habis Samarinda, Pontianak 3 bulan berturut-turut. Untung Januari kemarin tak saya bikin sedekah akbar. Kalau Januari kemarin sedekah akbar, mati berdiri Bang Ipan. Saya cuma tahu antum betul-betul bergerak tak. Saya bilang sama budak-budak, ada tak Allah di Pinrang? Ada Allah di Jogja? Ada Allah di Samarinda? Ada Allah di Pontianak? Tahu rasanya gimana dapat pertolongan Allah? Saat kita berprasangka baik sama Allah, melok hati ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah, datang pertolongan Allah. Tombolnya kita pencet sudah. Dipencet tak tombolnya? Kan pencet sudah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan yang di kota-kota yang jadi tuan rumah. Jadi bukan sekedar, oh saya bisa mengumpulkan orang banyak, saya bisa mengumpulkan anak yatim sekian. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Tahu rasanya sedekah akbar? Yang pernah jadi panitia sedekah akbar gimana? Apa rasanya? Atas bawah, depan belakang, kanan kiri. Pokoknya tuh segar lah. Saya bilang, berapa kali Mas jadi panitia? Baru sekarang Kiai. Oh iya, saya dari 2012 saya bilang. Yang jadi panitia ini udah betul kena salahkan, yang udah salah kena betulkan. Salah juga. Salah juga. Udah tak tidur kurang masih kena marah. Bayangkanlah tuh. Lahir batin ujian antum. Betul enggak? Saya bilang kan sedekah akbar, pahalanya besar, ujiannya besar. Beli nangai mata panitia tuh. Jadi sebelum saya mimpin doa tuh mereka udah nangis dulu Anda. Gini-gini banget sih. Ada yang marah-marah, ngerasa VIP, ngerasa mengumpulkan kupon banyak, minta tempat duduk, jatah makan santri diambil sama dia, yang kena salahkan bagian konsumsi. Mantap. Kan tidak ada perjanjiannya orang tua asuh dapat makan. Betul tak? Begitu sedekah akbar saya off kan, dah tak ada sedekah akbar saya bilang. Mau lagi kayak enggak. Kemarin aku kasih kita udah tak ada lagi saya bilang sedekah akbar. Sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tahu rasanya? Tapi antum yang ikut dalam proses, ikut menjalani, ada kepuasan tersendiri tak? Ya.
Ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata enggak? Tahu rasanya pasca sedekah akbar tuh? Mantap. Jos. Iya ke? Siapa saya mau tahu di sini. Ada yang panitia kemarin, ada ikut terlibat. Oh, enggak banyak, pantas lah. Kalau yang ikut terlibat tuh, saja mantap. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi 3 bulan berturut-turut. Mana Bang Ipan, mana Bang Ipan? Bang, mau lagi Bang? Dapat pelajaran enggak antum jadi panitia itu? Dapat pelajaran hidup enggak? Ketemu dengan orang yang berbentuk macam-macam, ya kan? Sifat asli manusia ketemu, karakter asli ketemu. Di depan ngomong apa, di belakang gimana? Di grup heboh. Apa grupnya kemarin tuh, Mas? Sini, tak tunggu di rumahmu. Dan tua-tua berkelahi di grup WhatsApp. Gara-gara salah jalur berantem. Receh betul. Emang udah kecil. Coba foto muka saya situ. Ngapa kau gitu. Nih lawan aku gitu. Badan ini tidak tidur. Tidur apa kata orang Melayu itu tidur ayam. Udah hari H ujian hati. Instruksinya A, yang jadi B. Mau ditinju tak boleh. Mau gelut udah hari H. Akhirnya mungut sampah, nyikat WC. Wah, nyikat WC. Belum selesai, Sumatera 1, Sumatera 2 dapat tugas, bahagia camp Sumatera. Dekat-dekat hari H, jadi tak barang nih. Jadi saya bilang, ditunda Kiai, tak ada tunda. Benar lah Kiai, benar. Wah, bubar panitia. Tanya Bang Solehan tuh, Lampung. Begitu anak yatim pas pembukaan, dia yang beli nang air mata. Makasih Kiai. Nah kan, kok cuma air mata sih enak, ingus nih masalahnya. Ada. Saya gurau. Ada yang ngelap tuh habis jas kita tuh sini ya. Air mata plus ingus dia tuh. Kita kalau mau peluk-peluk tuh cium-cium lah dulu. Bau bengam dah gitu. Ambu nih itu loh. Masya Allah Kiai. Masya Allah. Saya Masya Allah juga cium bau itu. Kau memang Masya Allah. Akhirnya ketemu Kiai. Apa bahasa Jawanya? Cobalah pakai ketiak tuh, digunting, cukur ya. Aromaterapi. Dah, itu dulu ya. Nanti makin jauh, makin kesini, makin kesana nanti. Apa? Makin kesini, makin kesana. Oke, saya baru datang ya. Memang rezekinya begitu, udah. Ya Allah, berkah. Antum belajar ada ujian hati, betul nggak? Ada ujian perasaan, lengkap. Begitulah Allah membuat kita itu tetap tidak berbuat karena Dia, tetap tidak meletakkan Allah di atas segala-galanya. Lurus tidak niat, kan tulisannya nih, tak pernah diganti-ganti banner ini. Itu aja belum lulus. Itu ya belum lulus. Luruskan niat, bersihkan hati, ya kan? Yang diluruskannya badannya, yang dibersihkan piring-piringnya. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Nih, antum tengok nih. Luruskan niat,
bersihkan hati. Ini belum lulus. Panjang masih PR. Maka saya bilang sama teman-teman yang pernah terlibat dalam setiap kebaikan, begitulah Allah ngajarkan kepada kita. Ada ujian fisiknya, ada ujian perasaannya, ujian hatinya. Ada mengalah, ya kan? Ada memberi maaf, ada meminta maaf, ada memilih diam. Padahal antum tahu jawabannya. Tapi tenang. Antum di grup tuh nengok, gitu loh. Iki apa toh? Tua sama tua berkelahi di grup. Mau. Kau tunggu di rumahmu, awas. Tak tunggu di rumahmu, tak susul di rumahmu. Wah, semua disebut kepiting, udang, ubur-ubur. Ya Allah Rabbi. Kelakuan budak-budak ini saya bilang. Ya semoga Allah jaga kita semuanya ya. Ada yang curhat, ada yang difitnah, ada yang ditinggalkan, ada yang dikira ambil uang infak. Paskasnya 4, sisa 3. Yang keluar 3 maksudnya, sisa dia 1 ya. Dah usah sebut kota ya, menjaga kode etik jurnalistik. Ya Allah, parah. Pak, paskasnya tinggal berempat, terus yang keluar 3, tinggal dia sendiri. Tahu nggak rasa apa tuh? Saya tak mungkin lah nyebut Obin kan. Sesedih-sedihnya jomblo, lebih sedih ngantar beras sendiri kan. Ada. Ya Allah, saya bilang budak-budak ini lucu dan menggemaskan. Dah, gitu ya. Jazakumullah khair. Hari Jumat nih, pokoknya kalau antum punya niat baik, sudah punya hajat, Allah Maha Kaya, sampai jumpa di Baitullah, lock langsung. Mas, mana tas saya tuh, Mas? Tas yang ini saya kasih antum oleh-oleh ya. Udah sering antum dapatkan. Nah, ini sekali lagi nih ujian. Nih, naikkan proposalnya. Ini ada hadiah nanti Mas Jati bagikan sama kawan-kawan. Bilang sampai jumpa di Baitullah, kasih ke kawan-kawan. Lock langsung kunci, bilang ya Allah, Allah Maha Kaya, Engkau Maha Kaya Allah. Saya yakin Kau sampaikan hamba ke Baitullah dengan cara-caramu. Gitu ya. Belajar ya, hari Jumat nih, di lock, dikunci. Allah Maha Kaya. Apa? Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ingat ya, di lock. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha memberi solusi, Allah Maha mengganti dari arah yang tak disangka-sangka, Allah Maha melindungi. Sebut semuanya. Mumpung hari Jumat, hari yang penuh berkah. Saya doakan siapapun yang punya hajat, niat baik, cita-cita baik, dikabulkan Allah. Amin. Semua niat baik, cita-cita baik dikabulkan Allah. Yang punya penyakit disembuhkan Allah. Yang sedang sedih dibahagiakan Allah. Yang sedang sulit semoga dikasih jalan kemudahan. Yang sedang diambil Allah rezekinya semoga dibalikkan lagi, diganti dengan yang lebih banyak, lebih berkah, lebih baik. Siapapun yang sedang sedih, semoga Allah berikan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doanya, doakan saya, doakan istri saya, doakan Bunda Uung, doakan mama saya, ibu, doakan kami sekeluarga besar, doakan keluarga besar Masjid Kapal Munzalat. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah.
Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon doanya Bang Kakak, saya izin langsung pamit ya. Langsung pamit. Jadi enggak bisa bikin pecel, bakar-bakar sate dulu enggak bisa ya. Mohon maaf. Karena enggak ada juga satenya. Jadi saya mohon maaf, izin langsung ke bandara. Barakallahu fikum, berkah selalu, matur nuwun sangat. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surganya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi untuk bagi hari ini, dan bagi hari ini